Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugraha Indra Rusmana. Di kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 1, walaupun saya sendiri akan membawakan presentasi yang bertema komunikasi interpersonal dan komunikasi dalam organisasi. Oke, mungkin saya akan langsung mulai. Sebelumnya mohon maaf saya memakai masker karena presentasi ini dilakukan di kantor. Oke, mari kita mulai. Ya, presentasi ini untuk semata-mata memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan etika profesi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Rifki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema komunikasi interpersonal dan komunikasi dalam organisasi. Oke. Nah, saya mewakili kelompok 1, di mana kelompok 1 itu terdiri dari saya sendiri karena ya rekan-rekan lain kebetulan mungkin udah punya kelompok. Saya sendiri Nugraha Indra Rusmana dari Fasilkom Teknik Informatika Regula 2 Menteng. Nah, mari kita mulai dari pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi dan organisasi itu sendiri? Nah, komunikasi merupakan napas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Hal tersebut yang melatar belakangi studi mengenai komunikasi organisasi atau presentasi saya ini, di mana komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks organisasi. Nah, selanjutnya pengertian organisasi. Organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing dan saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi juga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-citanya. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Nah, ya, di sini saya akan mulai membahas soal. Kita mulai dari komunikasi interpersonal, di mana pengertian komunikasi interpersonal atau juga disebut dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Nah, lantas elemen dari komunikasi interpersonal itu apa saja? Yaitu pertama, adanya sumber penerima, source dan sumber dan penerima maksud saya, source dan receiver. Kedua adalah pesan atau message. Ketiga, encoding dan decoding. Keempat, media atau channel. Kelima, gangguan atau noise. Keenam, umpan balik atau feedback. Ketujuh, konteks. Dan kedelapan, etika. Nah, kemudian hubungan yang ada di komunikasi interpersonal itu seperti apa sih? Pertama, terbagi dua. Yang pertama, tahapan hubungan interpersonal itu mulai dari kontak, lalu keterlibatan, keakraban, ada kemunduran, perbaikan, dan putusnya hubungan. Nah, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi dalam hubungan komunikasi interpersonal itu apa aja sih? Pertama ada sikap percaya, rasa percaya, terus sikap sportif, lalu sikap terbuka. Nah, manfaatnya kita mengimplementasikan atau memahami komunikasi interpersonal itu apa saja? Yaitu pertama, mendatangkan manfaat intelektual termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain serta hubungan interpersonal.
Kedua, memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial, ataupun hubungan dan profesional. Ketiga, seseorang yang memiliki hubungan interpersonal yang baik biasanya lebih sehat secara mental dan fisik. Keempat, komunikasi interpersonal membantu memenuhi kebutuhan sosial kita. Dengan memahami proses komunikasi interpersonal akan memberikan pandangan suatu hubungan menjadi lebih baik, sukses, juga memuaskan. Terakhir, komunikasi interpersonal juga dapat membuat kita berpikir bahwa kita berkomunikasi dalam suatu hubungan dan menyadari bahwa berkomunikasi dalam suatu hubungan adalah sangat berbeda. Oke. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Nah, pengertian komunikasi dalam organisasi menurut Arnold dan Feldman tahun 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Nah, bentuk komunikasinya seperti apa? Terbagi dua, masing-masing juga terbagi dua, komunikasi internal yang terdiri dari komunikasi personal dan kelompok, dan komunikasi eksternal terdiri dari komunikasi dari organisasi kepada halayak maupun komunikasi dari halayak kepada organisasi tersebut. Nah, konsepnya bagaimana? Antara lain, satu, ada proses tukar menukar pesan, kedua ada pesan yang diterima dengan baik, ketiga ada jaringan ya yang memiliki fungsi dan peran pada setiap jabatan atau individunya. Keempat, keadaan saling tergantung, ada hal yang dibutuhkan seperti informasi atau apa. Kelima, ada hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Nah, selanjutnya manfaatnya dari kita memahami komunikasi dalam organisasi itu juga seperti apa, terutama di dunia kerja. Antara lain, memahami posisi kita dalam organisasi baik formal, dalam pekerjaan maupun lingkungan masyarakat. Dengan harapan kita juga mampu dan dapat menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi tersebut. Bagaimana kita bertindak dan bersikap dengan atasan maupun dengan bawahan, serta memahami bagaimana kepemimpinan yang baik guna mencapai tujuan organisasi yang kita pimpin. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas seputar landasan teori dari komunikasi interpersonal dan organisasi. Nah, sekarang kita mulai bagaimana sih proses implementasi komunikasi tersebut. Mungkin sekarang kita mulai dari komunikasi organisasi. Implementasi komunikasi organisasi bisa kita lihat pada slide ini, di mana ada 4 yang saya beri panah dalam bentuk flow. Ada bawahan, manajer, atasan, dan feedback. Nah, kita mulai dari bawahan. Bawahan di sini berperan sebagai pemberi informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada sang manajer atau atasannya. Nah, yang kedua, manajer. Nah, manajer ini menerima informasi dari bawahan dalam bentuk lisan ataupun tulisan juga. Manajer juga berperan sebagai pemisah informasi yang akan diteruskan kepada atasan, dan informasinya akan dikembalikan pada bawahan sebagai perintah ataupun instruksi. Selanjutnya, setelah informasi itu diterima atasan, informasi tersebut atau informasi yang diterima adalah informasi yang sudah tersaring. Selanjutnya, sehingga terjadi pertukaran informasi lisan maupun tulisan dari atasan. Proses pertukaran informasi ini dapat berupa nasihat ataupun pertimbangan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk implementasi komunikasi interpersonal itu sendiri terjadi dalam beberapa fase. Pertama ada openness, keterbukaan, ada empati, positiveness, imediasi, expressiveness, dan orientation. Nah, untuk openness sendiri adalah kesediaan individu tersebut untuk membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya sendiri yang biasanya dia rahasiakan atau ada privasi, dan juga kesediaan untuk mendengarkan pesan yang disampaikan oleh orang lain secara terbuka dan meresponnya secara jujur. Nah, lalu kedua, fase empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain berdasarkan sudut pandang orang tersebut. Kemampuan ini dapat membantu individu untuk mengerti apa yang dilalui oleh lawan bicara secara emosional.
Ketiga ada positiveness. Nah, mengacu pada positiveness ini adalah mengacu kepada kemampuan dalam menggunakan pesan yang positif. Kemampuan ini ditunjukkan dengan memuji hal-hal positif yang dimiliki oleh lawan bicara dan mengekspresikan kepuasan dalam berkomunikasi dengan cara tersenyum, menjaga kedekatan, posisi tubuh pada saat berbicara, dan lainnya. Yang keempat, ada imediasi. Nah, imediasi ini mengacu pada kedekatan hubungan pembicara dan pendengar. Saat berkomunikasi, individu menunjukkan ketertarikan, perhatian, dan perasaan senang terhadap lawan bicaranya. Dengan cara bicara secara terbuka, menggunakan nama lawan bicara, dan memberikan feedback verbal atau non-verbal yang sesuai. Nah, kelima ada expressiveness. Expressiveness ini mengacu pada kemampuan dalam mengekspresikan pemikiran dan perasaan, di mana dia meyakinkan lawan bicara untuk berkomunikasi dengan terbuka dan memberikan feedback yang sesuai terhadap pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Oke, yang terakhir adalah orientation. Other orientation meliputi perhatian yang penuh dan ketertarikan terhadap orang lain dan apa yang mereka katakan, serta kemampuan mengadaptasikan pesan sesuai dengan budaya lawan bicara dan lingkungan di mana komunikasi tersebut terjadi. Oke, untuk kesimpulannya, dari implementasi dan pengertian maupun implementasi komunikasi organisasi maupun komunikasi interpersonal adalah satu, komunikasi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena komunikasi memiliki kemampuan menjembatani seluruh kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitasnya. Seluruh interaksi manusia dengan lingkungannya menggunakan jasa komunikasi. Yang kedua, komunikasi sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia dapat dijadikan sarana untuk mengemukakan berbagai ide atau gagasan agar personel dapat memahami, melaksanakan berbagai kegiatan organisasi, sehingga akan mampu menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Yang ketiga, proses komunikasi akan berlangsung secara efektif jika komunikasi dilakukan lurah, sehingga terjadi interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikasi dalam proses penyampaian suatu pesan dengan menggunakan alat atau media yang dikomunikasikan seperti pesan, media maupun dan umpan balik. Yang keempat, dalam proses pertukaran pesan dapat dilakukan melalui jaringan komunikasi, baik sifatnya formal maupun informal. Jaringan formal merupakan penyampaian pesan-pesan yang sifatnya resmi dan desain terdapat hubungan yang vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi. Jaringan informal merupakan saluran tidak resmi dan merupakan eksistensi hubungan individu yang sekerja. Yang terakhir, dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan alat yang tidak bisa ditawar lagi oleh seluruh pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya bawakan dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri serta bagi rekan-rekan semuanya yang melihat presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.